Baik, kita berjumpa kembali dalam mata kuliah Perencanaan Strategis Sistem Informasi Teknologi Informasi di pertemuan yang ketiga ya. Subtema yang saya angkat dalam pertemuan ini adalah penyelarasan strategi. Bagian pertama ini ada kurang lebih 3 bagian ya. Yang pertama ada masalah dalam penyelarasan. Jadi begini ya, ada dalam strategi itu ada bagian yang namanya penyelarasan gitu ya. Nah, ini ada asumsi bahwa, maksud dari tujuan penyelaras strategi adalah menyelaraskan TI dengan strategi organisasi, perusahaan, dan atau unit bisnisnya. Kalau kita ingin mengembangkan sebuah strategi itu kan harus diselaraskan dulu ya, cocok nggak, bentuknya seperti apa, kebutuhannya sejauh mana, ya, SDM-nya ada nggak, apakah sudah perlu kita membangun sebuah sistem informasi yang baru katakanlah ya, atau mengembangkan dari yang sudah ada. Nah, itu diselaraskan ya, antara teknologi informasi dengan strategi organisasi perusahaan dan atau unit bisnisnya. Jadi bisa jadi satu perusahaan itu nggak semuanya menerapkan project SI ya. Di unit bisnis tertentu saja bisa, ya, jadi nggak semuanya. Beberapa bagian katakanlah masih dalam uh, kapasitas manual atau semi otomatis ya, belum full di mengarah ke strategi SI. Nah, pendekatan yang ada ini harus jauh lagi nih, ya. Jadi kita nggak bisa mengasumsikan bahwa seluruh organisasi memiliki strategi perusahaan bisnis. Ya, jadi belum tentu semua semua bagian itu punya punya strategi perusahaan atau bisnisnya. Memang sebaiknya kalau kita mau menerapkan sebuah sebuah kebijakan untuk proyek SI ya harusnya dari atas ke bawah. Ya, tapi terkadang memang bagian-bagian tertentu itu nggak ada konsep gitu ya, nggak punya konsep untuk pengembangan. Jadi kalau tidak bisa diasumsikan seluruh organisasi memiliki strategi perusahaan atau bisnis, maka tidak ada strategi yang diselaraskan dengan teknologi informasi. Ya, jadi kalau kita mengacunya gini, ada bagian-bagian tertentu yang memang kayaknya nggak bisa nih, nggak bisa include ke penerapan project. Kita nggak bisa menerapkan, ya, karena percuma buang-buang biaya, buang-buang waktu. Yang namanya implementasi secara keseluruhan itu harus bersinergi. Ya. Kalau kalau membangunnya nggak sekaligus, nggak apa-apa. Yang penting semua elemen, semua bagian itu masuk ke dalam katakanlah bagian dari project atau konsep yang sedang dibangun. Yang pertama ya, TI itu tidak bisa dilihat berbeda dari bisnis lain. TI kan bisnis, gitu ya. Nah, strategi perusahaan ya saat strateginya sudah ada maka TI-nya dapat diformulasikan untuk memenuhi strategi perusahaan. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi TI itu nggak bisa lepas atau berbeda dari bisnis lain. Artinya kalau strategi perusahaan telah ada, maka TI dapat diformulasikan untuk memenuhi strategi itu. Bukan TI-nya dulu. Perusahaannya punya strategi dulu, TI masuk di dalamnya. Gitu maksudnya. Ngerti ya? Pekerjaan manual itu kan pekerjaan otomatis kan nggak tiba-tiba otomatis sih sebenarnya ya. Betul ya? Belanja online kan semula nggak ada belanja online, semua offline. TI-nya masuk, betul ya, diformulasikan untuk memenuhi strategi supaya bisa online. Nah, kayaknya seperti itu. Jadi semula offline jadi online. Artinya ada strateginya dulu. Strateginya apa ya? Memperluas jangkauan, ya. Informasinya lebih luas, lebih cepat, instan. Ya, kita main online, gitu kan. Masalah nanti pemesanannya masih bersifat offline,
nggak apa-apa. Kalau perusahaan fokus strateginya adalah memperluas informasi produk, bukan ke transaksi produk. Beda cerita nih, ya. Sistem internalnya sudah menggunakan SI, ya, sebelum tapi dia pengen supaya produknya itu terkenal, ya, dikenal lebih luas, ya. Kita main online ke produk. Untuk organisasi yang teknologi base, berbasis teknologi, maka teknologi baru itu tidak hanya jadi produk baru. Ini kalau yang berbasis teknologi nih, saudara ya, organisasi yang berbasis teknologi. Contohnya Telkom. Telkom itu kan berbasis teknologi, saudara, jelas ya. Ya mau nggak mau teknologi ada di dalamnya. Maka teknologi baru nggak hanya jadi produk baru, tapi melekat dalam proses untuk membuat produk tersebut. Ngerti ya maksudnya, saudara ya? Jadi teknologi barunya itu nggak sebagai hasil, bukan. Tapi teknologi barunya itu nempel ke dalam proses untuk bikin sebuah produk baru. Gitu. Jadi kalau kalau sekelas Telkom tuh dia, ya dulu kan Telkom cuma apa ya? Telkom eh, awalnya cuma provider ya, provider provider seluler ya. Sekarang wah macam-macam ya, punya IndiHome, punya apa segala macam gitu kan. Paketnya macam-macam, bekerja sama dengan banyak vendor lain ya. Yang terbaru saya lihat ada Mola TV itu di daftarnya. Ya ini artinya apa? Teknologinya itu bisa melekat, membantu dalam proses membuat produk. Bukan teknologi barunya itu sebuah produk baru, tidak. Ya, maka dalam perusahaan seperti ini teknologi dan IT yang mendorong strategi organisasi. Itu. Kebalik ya, saudara ya. Kalau yang nggak teknologi base kan gini, kita punya strategi dulu, teknologinya apa sih untuk buat strategi ini? Nah, kalau yang base teknologi ini teknologi baru nih, ada teknologi baru. Bagaimana teknologi baru ini mendorong strategi organisasi? Gitu. Jadi strategi organisasi itu berjalan di dalam teknologi baru itu. Ngerti ya maksudnya, saudara ya? Nah, kalau sebuah perguruan tinggi yang ya saya lihat sih belum lah ya. Saya nggak tahu kalau di luar negeri ya. Kalau di Indonesia sih saya lihat masih belum lah dikatakan IT base juga masih banyak yang di dalamnya itu dikerjakan secara manual ya, artinya belum full ya, belum full based on new technology. Jadi memang masih agak sulit ya kalau di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri mungkin sudah ranahnya ke 5-0 ya. Di kita 4-0 aja baru mulai setahun 2 tahun yang lalu kan. Kalau di sana 5-0 udah mulai jalan ya. Jepang malah udah menyentuh hampir ke 6-0 ya, robot semua nanti ya. Nanti dosennya robot ya. Baik. Nah, ini nanti ada di figure 51 ya. Alternatif diajukan, alternatif untuk model strategi. Jadi ini ada pemodelan strategi. Semua elemen strategi perusahaan dan SI diselaraskan. Strategi perusahaan di satu sisi, ya, sistem informasi di sisi yang lain itu diselaraskan gitu. Ya, sehingga sumber daya informasi organisasi ditempatkan mendukung strategi organisasi dan aktivitas. Jadi kalau nggak diselaraskan gini sudah ya. Kenapa strategi perusahaan itu harus diselaraskan dengan sumber informasi supaya pengembangan SI-nya didukung gitu. Kalau strategi perusahaan tidak diselaraskan, ya perusahaan nggak pernah mau pakai SI. Dan SI-nya harus bisa apa? Mendukung strategi perusahaan dan apa? Aktivitas operation. Perusahaan-perusahaan sekarang umumnya sudah mengadopsi ini ya, sudah mengadopsi. Ya, beberapa kalau perusahaan-perusahaan kecil memang belum ya. Tapi kalau perusahaan yang kelasnya udah besar kayak Bank BCA, Bank Mandiri gitu ya, BRI itu platformnya kan udah kelasnya udah kelas nasional ya.
artinya datanya sudah masuk ke ranah big data. Kalau yang bank-bank yang masih kecil, ya memang pengembangannya masih belum sekencang perusahaan-perusahaan besar. Oke ya, ini ada di figur 5.1 ada extended strategic alignment model. Kalau kita melihat ya, sebentar saya munculin pointer dulu. Nah, gitu ya. Ini kebutuhan informasi ya, Saudara ya. Oke. Ini ada corporate strategy and information system map, peta SI. Nanti di bagian kedua apa ketiga ya peta SI itu. Ada corporate strategy and IS map. Udah? Ngawalinya dari mana nih? Ngawalinya dari organisasi bisnisnya dulu. Ya, kan dari sini nih. Ya, ada organisasi bisnis. Organisasi bisnis punya strategi, betul nggak? Iya dong. Ya, ini bersinergi nih. Hmm. Terus, ini bisnis domain, ini IS domain. Ya, kan dua sisi kan, saudara. Kan ini kudu selaras. Nah, udah bisnis organisasi, business organization itu butuh apa? Butuh information, infrastruktur, dan proses. Betul nggak? Butuh peralatan dia ceritanya. Ya kan? Nah, peralatan ini dari mana? Dari bisnis strategi. Dia punya strategi bisnis apa si perusahaan itu. Nempelnya kemana? Strategi information system. Jadi kita nggak bisa, nih perusahaan, oh, kita butuh komputer 5, oh kita butuh server, oh kita butuh apa. Enggak seperti itu. Ya, harus ada bisnis strateginya dulu, kemudian muncullah IS strategi, baru apa infrastruktur yang digunakan. Nah, ini namanya corporate strategy and IS map. Ini nggak bisa berdiri sendiri. Kita nggak butuh bisnis strategi, ya nggak mungkin, saudara. Ya, kalau nggak ada bisnis strategi, ngapain kita mengadakan apa namanya sistem baru, wong sistem yang prosesnya udah jalan kok udah oke, perusahaan untung. Tapi ada bisnis strategi jangka panjang, gitu ya. CIC ini pengen melakukan kuliah online nih, UCIC ini. Apa yang harus disediakan? Infrastruktur. Nah, infrastruktur nggak ujug-ujug, ada infrastrukturnya. Bagaimana IS strateginya? Bagian mana dulu? Ruang lingkupnya bagaimana? Cakupannya seperti apa? Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau di tempat Anda memang ada rencana untuk mengembangkan yang sudah ada, ya, atau kita menciptakan sesuatu yang baru, ya harusnya nggak bisa lepas dari ini, dari information need ini. Ya ini kan apa ya? In the original model, this appears as IT strategy. IS is my interpretation. Artinya bahwa model ini model original nih, saudara. Jadi memang ini yang bisa disampaikan ya, organisasi lain mungkin agak berbeda ya, ada komponen atau ada proses yang lain ya, tapi kalau dalam perusahaan, apa namanya, dalam perusahaan yang umum ya, dalam banyak bidang, ya sebetulnya isinya ini, gitu. Ya, ada organisasi bisnis, ada strategi bisnis. Infrastrukturnya apa, ada strategi IS-nya. Gitu ya. Maksudnya strategi AS tuh gini, contoh ya. Ini kita mau beli program atau mau pesan program, mau bikin sendiri, mau beli jadi ya, atau kita mau custom nih, mau pesan program. Itu AS strategi. Jelas. Ya. Pada saat kita beli jadi sebuah program, katakanlah ada aturannya nih. Tipe komputernya harus seperti ini, RAM-nya kudu segini. Wah, baru masuk ke infrastruktur.
Berkaitan ya? Oke, jelas ya, sangat berkaitan. Baik, next ya. Yang kedua, proses penyelarasan strategi. Di tabel ya, nanti ada tabel lah, ini tabelnya di slide berikutnya. Menyatakan bahwa organisasi menunjukkan 5 tahap perencanaan untuk SI. Satu, ya, dimulai dengan pemetaan, betul ya? Pemetaan sumber daya tadi SI untuk melihat cakupan dan kualitas teknologi aplikasi. Pemetaan dulu dong ya, saudara ya. Yang kedua, ya, analisa kebutuhan bisnis. Harus dianalisa, ya. Kebutuhan bisnisnya emang udah perlu, apakah emang udah perlu gitu untuk kita mengembangkan SI? Lalu menggabungkan detil perencanaan. Jadi kalau udah dianalisis, detilnya bagaimana? Keunggulan bersaing, ya. Keunggulan bersaing. Penerapan SI dalam sebuah organisasi, perusahaan, itu harus bisa membawa perusahaan atau organisasi tersebut menjadi seimbang atau minimal lebih dari kompetitornya. Gitu. Namanya keunggulan bersaing. Percuma Anda investasi SI tapi kita masih kalah sama yang manual. Gitu kan. Kita udah menerapkan SI ya, tapi nilai akreditasinya masih bagusan mereka yang belum punya strategi SI, masih yang biasa-biasa aja tapi bagus gitu kan. Berarti kita nggak nyampe nih keunggulan bersaingnya. Menjadi tujuan namun susah, memang susah diraih, Saudara. Keunggulan bersaing. ITB itu nggak ujug-ujug jadi hebat, ya. Kenapa dia jadi hebat, Saudara? Karena merupakan pelopor dan tapi tidak semua pelopor itu bagus, ya. Banyak perguruan tinggi yang udah umur gitu ya, belum tikar, ketinggalan sama yang baru-baru. Telkom University, kalau boleh saya ambil contoh, itu perguruan tinggi swasta yang nomor satu di Indonesia. Itu udah sejajar tuh dengan perguruan tinggi negeri. Kenapa? Base-nya Telkom jelas, duitnya banyak. Rekrutmen dosen-dosen yang hebat, gitu ya. Pengembangan IT jangan ditanya. Dan akhirnya apa? Punya keunggulan bersaing mereka. Menjadi tujuan akhirnya. Ya, organisasi yang sukses mencapai posisi di mana strategi SITI dan perusahaan terintegrasi. Ya, jadi bukan cuma SI-nya yang hebat, TI-nya yang hebat, tapi strateginya sebetulnya nggak hebat, nggak didukung sama SI-TI, tapi harus bersinergi ya dalam lingkungan partisipatif melibatkan user dan manajer dalam organisasi. Itu ruang lingkupnya harus betul-betul di apa namanya, Saudara, harus betul-betul didukung ya, didukung oleh semua lingkaran, oleh user yang ada di sana. Ada bagian-bagian tertentu yang memang tidak bisa berjalan bersama-sama dengan penerapan SITI, pincang jalannya perusahaannya. Sekalipun sudah menerapkan SITI. Sudah menerapkan ini kok masih terjadi kebocoran, kok budgetnya masih banyak, kok kertas masih banyak dipakai, kok ngeprint masih salah-salah. Contoh misalkan Saudara ya. Nah, itu kudu diaudit tuh yang kayak gitu. Ya, kudu diaudit. Oke, next ya. Ini tabelnya ya, ada planning in stage. Ya, silakan nanti dipelajari dulu ya, Saudara ya. Ini ada tes ya, stage 1-nya IIS IT mapping ya. Lalu ada business direction, detail planning, kompetitif ini ya, Saudara ya. Lalu objektifnya apa? Wah, gitu ya. Dan seterusnya, direction involved ini aneh ya, rujukan dari buku ya, Saudara ya. Ini saya nggak ngarang-ngarang nih. Ya, artinya memang kalau kita melihat dari tabel ini bahwa semuanya terstruktur. Dari stage 1 sampai stage 5 ini terstruktur.
ada metodologinya, ya. Kalau Anda nanti bikin skripsi itu ada metode. Nah, metode ya. Metode apa yang dipakai kan? Metode kan banyak. Untuk menentukan mana yang berhak mendapatkan bonus, mana yang tidak di satu perusahaan, pakai metode. Metode penilaian karyawan. Wah, itu metodenya banyak tuh, metodenya. Metode buat ngitungnya tuh, variabelnya apa saja, bobotnya berapa, dan sebagainya. Ya, ini untuk penjelasan di tabel 51 ya. Silakan nanti Anda bisa lihat-lihat isinya ya. Oke, kemudian petanya, peta, peta. Yang namanya peta itu apa, Saudara? Gambaran ya. Menentukan status planning SI dan strategi perusahaan dalam organisasi saat ini. Just in time. Ini peta SI. Kalau di skripsi kadang-kadang si pembimbing minta gini ya, kondisi saat ini dan usulan Anda gitu. Jadi kalau Anda bikin bikin menciptakan implementasi atau rancang bangun aplikasi bla 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 gitu ya, studi kasus di satu perusahaan. Nanti biasanya diminta tuh, mana sistem lamanya, mana sistem usulannya. Nah, sistem lama itu adalah sistem yang sekarang berjalan. Sistem usulan Anda bagaimana gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, sistem barunya apa? Sistem lamanya bagaimana, sistem barunya seperti apa. Nah, pendekatan ini digunakan organisasi untuk menentukan saat ini kita ada di mana. Gitu. Posisi saat ini nih, kaitannya dengan strategi perusahaan dan SI ini, sekarang ada di mana posisi kita. Kalau kita nggak bisa memetakan, saudara, ya gimana bisa mengembangkan? Kita nih sebetulnya kurangnya apa ya? Tapi kita nggak tahu kurangnya apa, saudara. Ya, perusahaan kita udah oke belum? Tapi kita nggak punya pembanding, nggak punya kompetitor, itu nggak bisa. Untuk mengetahui kondisi perusahaan kita ini sudah maju atau belum, sehebat apa perusahaan kita, secanggih apa SI-nya, harus ada kompetitornya, pembandingnya. Ya kalau bank Mandiri sama BCA gitulah, apple to apple gitu ya. Yang seimbang, UI sama UGM seimbang. Saudara ya, jangan perguruan tinggi kecil sama perguruan tinggi yang hebat ya, apple to tomat itu saudara ya. Oke ya, jadi untuk mengetahui kondisi saat ini ya. Nah, ini pendekatannya ini mengarah pada kesimpulan bahwa bisnis atau unit bisnis yang berbeda mampu mengidentifikasi posisi sebagai stage 1 atau stage 4. Ya, stage 1, stage 4. Stage 1 apa? SIT mapping. Stage 4-nya kompetitif. Kan tadi saya bilang ya, perusahaan itu kan harus gini, saya bisa bersaing nggak gitu loh. Kita ini udah sama pesaing kita tuh bagaimana? Ya, jadi ngelihat yang sekarang atau ya kita bandingkan aja dengan yang lain gitu. Kalau kita masih di atas yang lain, tenang, kan gitu saudara ya. Tapi kalau yang lain ujuk-ujuk, waduh ini udah punya ini, ya sistem penjual, sistem absensinya udah online ini, wah ini enak ini, wah warning itu saudara ya, warning. Jelas ya? Nah itu maksudnya. Baik ya, tapi problemnya bukan itu. Dalam organisasi, peta SI merupakan campuran kompleks dari seluruh tahap. Jadi nggak bisa cuma, oh kita ada di sini loh, yang itu udah ke sana. Nggak bisa, itu nggak bisa dijadikan ukuran langsung, saudara. Kita bikin kayak mereka, wah nggak bisa. Harus ada apa? Business direction-nya, detail planning-nya, betul ya saudara ya. Baru ada keuntungan kompetitifnya apa, keunggulannya apa. Ya, baru ada IT strategi connection. Artinya kita nggak bisa langsung mapping kemudian langsung stage 5, nggak bisa. Bertahap. Ya, tahapannya dilalui gitu. Jelas ya? Nah, jadi maksud dari pemetaan adalah usaha untuk memetakan kompleksitas. Ini kan kompleks, Saudara.
ya, kompleks bener. Repot sebenarnya. Ini kalau yang udah ngalami ada sebelum mungkin kalau yang di perusahaan tempat kerja Anda ada yang ngalami udah, sebelumnya belum ada sistem gitu ya, kemudian sekarang sudah ada sistem, tuh ngalami tuh, ya ngalami, repotnya bagaimana dari sistem manual bermigrasi ke penerapan SI, itu nggak mudah, ya nggak mudah. Training dulu, terus ya capek dah ngelihatnya sebenarnya, tapi memang kan kita punya target nih, perusahaan punya strategi, ya. Strategi itu kan nggak terus diem aja yang penting menang, ya nggak ada ya, strategi terus melakukan sesuatu di dalam. Baik, sekarang domain bisnis dan SI, ya, domain bisnis dan SI. Ini kan ngikuti dari yang figur tadi sebetulnya Saudara ya, penjelasan yang saya berikan. Setelah peta SI-nya ditentukan, maka fokusnya sekarang kepada elemen model lain yang terpecah dalam domain bisnis dan SI. Udah ditentukan nih peta SI-nya. Ya, sekarang domain bisnis dan SI-nya. Satu, domain bisnis berisi strategi bisnis dan organisasi infrastrukturnya. Yang kedua, domain SI, yang pertama domain bisnis dulu, isinya apa? Strategi bisnis dan organisasi atau infrastruktur organisasi. Yang kedua, domain SI berisi apa? Infrastruktur dan proses SI serta strategi SI. Kita nggak bisa yang namanya menyelaraskan SIT itu nggak dibagi itu nggak bisa. Ya, saat di tempat kerja istri saya menerapkan go live ya pertama kali karena saya ngikutin saudara ya, jadi saya bisa agak banyak bercerita ya. Tahapannya yang pertama adalah yang nomor satu dulu, yang nomor satu dulu. Domain bisnis, berisi strategi bisnis dan organisasi infrastruktur organisasi. Ada domain bisnis, strategi bisnis, apa dulu yang harus persiapkan? Mempersiapkan apa? SDM-nya, saudara. Jangan salah kaprah. Terus pokoknya bikin aja dulu SI-nya. Udah jadi, siapa yang mau makainya siapa? Itu dari awal sudah ditentukan dulu. Ya, si A, si B, user ini, dan sebagainya, pegang password-nya ini. Wah, manual book-nya kudu bikin, saudara. Waduh, repot bener. Ya, karena saya ngikuti, jadi bisa agak banyak bercerita begitu ya. Nah, kemudian proses penyelarasan lagi ada dua tahap. Menentukan sudut pandang penyelarasan, yang kedua melakukan proses penyelarasan. Yang pertama ini nggak singkat, saudara. Menentukan sudut pandang penyelarasan tuh. Dan ini bisa nggak ke tahap dua. Ya, mungkin ada yang sudah pernah mengalami ini ya di perusahaannya. Kita tuh udah pernah loh Pak, udah pernah nih, udah menentukan sudut, tapi kok nggak jadi-jadi gitu, nggak ada implementasi, nggak ada eksekusinya. Ya karena nggak pernah ketemu. Kalau penyelarasan kan kudu ketemu, namanya juga diselaraskan, gitu. Disandingkan, ya pengantin laki-laki sama pengantin perempuan disandingkan. Cocok beli kan gitu, saudara ya. Itu ya tahapannya ya seperti itu. Oke ya. Kesulitan pertama yang dihadapi oleh organisasi dalam menentukan sudut pandang penyelarasan ya ini menurut Silva Kataman ya mencakup 4 sudut pandang. Dia bilang apa? Eksekusi strategi. Betul ya? Terus potensi teknologi. Eksekusi strategi berdampak pada potensi teknologi yang mau kita pakai, saudara. Terus yang ketiga apa? Potensi persaingan, kompetitif potensial. Yang keempat tingkat layanan. Ya. Masing-masing fokus pada bagian model yang berbeda, figur 51. Balik lagi nanti Anda lihat di figur 51. Jadi kalau kita melihat ke dalam apa namanya, kalau
kalau kita melihat ke tesnya kan ini nih, tesnya Saudara ya, lalu objektifnya apa, direction-nya apa, ya senior management drive, ya pemangku kepentingan user, eksekutifnya, partnernya. Jadi kalau bisa menjalankan ini menjadi sebuah peta planning, ya, maka prosesnya biasanya akan lebih mudah. Jelas ya? Jadi semuanya memang punya peran ya, dan tahapan-tahapan atau 4 sudut pandang ini menjadi sebuah hal yang penting. Oke ya, yang pertama ini strategi eksekusi. Sebagai sudut pandang melihat strategi bisnis sebagai kekuatan pendorong utama. Gitu ya. Strategi bisnis menjadi kekuatan sebagai pendorong utama. Ini di figur 52 ya. Ini ada bisnis strategi bisnis ya, menjadi pendorong utama. Ada bisnis organisasi, kemudian infrastruktur. Drivernya biasanya apa? Role of top management, role of IS management, performance kriteria. Bisnis strategi apa? Strategi formulasinya, strategi implementasinya, cost-nya, biayanya. Ini kalau eksekusi, sudut pandang mulai strategi bisnis, kekuatan pendorong utama. Wis, pokoknya jangan ngelihat di dalamnya. Jangan lihat SDM-nya ada apa enggak nanti yang pakai, pokoknya jalanin dulu. Itu namanya strategi execution. Jelas ya, Saudara ya? Pokoknya pegawai mau setuju, mau nggak setuju, gitu kan, jalankan. Ya, perspektifnya kayak gini. Ya, jadi yang di atas apa? Bisnis strategi. Yang kedua, ya, awas ya. Ini teknologi potensial, fokus pada teknologi yang tersedia, infrastruktur yang dibutuhkan untuk sukses di mana organisasi bisnis, strategi bisnis mengikuti arahan teknologi. Beda ya. Ini bisnis strategi, kemudian langsung ke IS strategi, kemudian infrastruktur. Kita nggak bicara lagi di organisasinya, artinya fokus pada teknologi yang tersedia, bukan fokus pokoknya bisnis organisasi kudu dijalankan ini. Strateginya harus nyambung ke sini. Wis, IS infrastruktur dan proses. Nggak mikir kenapa? Nggak mikirkan ini, saudara. IS strategi. Yang kedua, ya teknologi potensial berfokus pada apa? Teknologi yang tersedia. Dipikirin dulu gitu ya, mau yang gratisan atau mau yang berbayar. Kalau mau yang berbayar, duitnya seberapa nih kita nih? Budgetnya kenceng nggak? Kuat nggak budgetnya? Ya, kalau budgetnya kuat, beli yang mahal. Ya kan, kalau budgetnya yang biasa-biasa saja, ruang lingkupnya kecil, ya wis beli yang biasa-biasa saja kan. Sekelas Indomart ya nggak mungkin ya, apa namanya, ruang lingkupnya kayak Walmart gitu ya, nggak mungkin ya, Saudara ya. Jadi kalau kita lihat drivernya apa? Role of top management sama ya, bisnis strateginya teknologi visionary, visi teknologi, arsitekturnya, ya, teknologi leadership-nya. Karena apa? Base-nya teknologi potensial, bukan strategi execution. Betul ya? Oke. Oke, sekarang yang ketiga ya. Yang ketiga, kompetitif potensial. Awas, memanfaatkan kapabilitas TI untuk menghasilkan keunggulan bersaing. Gitu ya. Jadi yang dilihat apanya, Saudara? IS strategi. Bagaimana IS strategi ini menghasilkan keunggulan bersaing dalam bisnis strategi yang diterapkan ke dalam organisasi bisnis. Baik meningkatkan produk atau memperbaiki proses, di mana strategi bisnis dimodifikasi untuk memanfaatkan keunggulan peluang TI yang baru. Nah, Anda bisa bandingkan ya, kalau mungkin ada yang sudah menerapkan, yang saya itu pakai yang pertama, pakai yang kedua, atau pakai yang ketiga. Ya, IS strategi apa? Business visionary, ya, catalyze,
Lalu bisnis leadership. Bisnis visionary ini menjadi visi ke depan dengan memanfaatkan kapabilitas. Yang keempat, ya, sudut pandang service level. Konsentrasinya pada apa? Strategi bisnis, strategi SI dan infrastruktur menghasilkan organisasi yang ditingkatkan. Kita nggak melihat ada bisnis strategi loh, saudara. Betul ya? Jadi meningkatkan organisasi, bukan strategi bisnisnya. Langsung, nggak pakai strategi bisnis, ini IS strategi. Infrastruktur, terus pokoknya ini kita udah ketinggalan zaman, terapkan. Yang sana terapkan, kita terapin. Bahaya yang muncul adalah lepas dari strategi bisnis dan hilang fokus. Sebetulnya kita mau ngapain? Betul ya? Sebetulnya kita mau ngapain? Menerapkan SI yang baru, ya, tanpa adanya strategi bisnis. Nah, itu kira-kira sudut pandangnya, gitu ya. Nah, kalau nanti Anda melihat melihat sudut pandang mana yang nantinya akan cocok, ya, 1, 2, 3, 4 gitu kan, ya tergantung dari pemahaman kita. Ya, bukti empiris, bukti nyata dan teoritis mendukung pandangan bahwa strategi dalam domain SI harus diawali dengan persepsi akan kebutuhan informasi sebuah organisasi, dan SITI harus dilihat sebagai pendukung. Jadi jangan ujuk-ujuk, pokoknya kita terapkan aja, tapi sebetulnya kita nggak tahu apa-apa. Mau apa gitu loh. Apa yang ingin kita dapatkan dari penerapan SITI? Jadi harusnya bahwa domain SI harus dari persepsi kebutuhan informasi. Informasi di dalam perusahaan, dalam dunia bisnis itu aset. Ya, informasi bisnis itu sebuah aset. Penyelarasan TIS informasi dan perusahaan dalam kerangka kerja di 51 menjadi proses berkelanjutan untuk penyelarasan domain bisnis dengan domain SI yang sesuai dengan strategi perusahaan dan peta SI organisasi. Itu yang paling ideal. Ya, jadi kalau kita bicara pada sudut pandang singkat, ya mungkin ada yang nanya, Pak, gimana ya kalau perusahaan tempat kerja saya sih kayaknya adem ayem aja tuh, mungkin nggak butuh, ya. Karena nggak ada yang berpikir tentang strategi bisnis. Ya, mungkin Anda berpikir strategi bisnis, tapi emang kos untuk mengadakan SI kan besar, saudara. Ya, dan belum ke arah sana, gitu. Belum ke arah sana. Ya, pada saatnya nanti bahwa kita sudah memerlukan SI, ya, automatically kita akan butuh yang namanya menyelaraskan antara strategi bisnis dengan strategi SIT. Perguruan tinggi sebetulnya sudah harus, ya, apalagi sekarang sudah menerapkan pembelajaran online, saudara, ya. Mau nggak mau kita harus mempunyai banyak formulasi-formulasi yang diterapkan ke dalam strategi pembelajaran. Kira-kira seperti itu. Cukup jelas ya? Mudah-mudahan cukup jelas nih, saudara, ya. Nah, ini langkah yang keduanya, proses penyelarasan strategi. Setelah pemetaan SI digunakan, ya, untuk menentukan sudut pandang penyelarasan, maka model penyelarasan, ini figur 56, memberikan kerangka kerja. Ya, menerjemahkannya ke dalam apa? Eksekusi. Ya, kalau kita lihat gambarnya kan misalnya ya, information needs analyze, business domain, ya, strategi organisasi, terus betul ya. Ini kan sebuah cycle. Tahapan proses ini iteratif. Ya, model memungkinkan proses iteratif, cycle. Ya memang ini yang kalau menurut saya sih harus harus cycle ya, harus nyambung terus, Saudara, ya. Strategi kita menerapkan satu
satu, project ya, project asset, tapi sebuah perusahaan, itu bukan berarti now and forever, enggak. Pasti ada titik jenuh di mana kita butuh yang baru, ya. Ya kan ada information need analyze, dianalisa lagi, balik lagi bisnis domain, dan seterusnya, ya. Nah, analisis kebutuhan informasi tujuannya apa? Menilai kebutuhan informasi dalam kaitannya dengan lingkungan internal, eksternal. Betul ya? Tujuan kita menganalisa kan menilai kebutuhan informasi, Saudara ya. Ini jadi bagian proses yang penting dan sulit, harus dilakukan sistematis. Dampaknya apa? Analisis yang lemah pada tahap ini berujung pada kegagalan seluruh proses penyelarasan. Berarti analisis kebutuhan informasi inilah yang menjadi fondasinya. Yang namanya kebutuhan informasi itu gini, kebutuhan informasi itu bukan berarti kebutuhan informasi dari luar, enggak. Dalam proses transaksi katakanlah Saudara ya, kalau transaksinya manual nih biasa, pimpinan butuh report itu kudu butuh waktu 2 hari. Itu kan kebutuhan informasi kan? Tapi dengan penerapan SI, pagi transaksi jam 12 tuh saya udah bisa klik tuh setengah hari. Omset berapa, penjualan berapa, klik-klik tombol aja. Itu kebutuhan informasi. Jadi informasi bukan berarti informasi dari luar, bukan. Informasi dalam organisasinya aja, Saudara. Ya. Nah, itu kan menjadi apa? Menjadi sebuah data nantinya, data pengembangan. Perusahaan lain setengah hari omset segini, kok kita cuma segini? Apa yang salah? Nah, itu namanya analisa. Jelas ya? Oke. Nah, kemudian poin 57 ya. Kebutuhan informasi adalah dasar dari seluruh proses. Perlu hati-hati untuk menentukan kebutuhannya sesuai dengan organisasi, pasar, dan lingkungan luas. Karena informasi untuk mendukungnya harus diambil di berbagai bagian organisasi. Berbagai bagian organisasi. Ya, kemarin sih saya tuh ngobrol sama saya, ya, cabang Cirebon sama Bandung nih. Dokumen faktur. Bandung katakanlah gini, 5 dus, kok Cirebon 10 dus. Kok lebih gede kebutuhannya? Padahal transaksinya nggak jauh berbeda. Ya, dianalisa. Padahal sudah ada sistem, Saudara. Apanya ya yang salah? Nah, ini bagian dari analisa, Saudara. Penentuan kebutuhan ini nih, Saudara ya, informasi mendukungnya harus diambil dari berbagai proses. Penentuan kebutuhan informasi merupakan proses partisipatif yang membutuhkan pendekatan human center. Jadi kita nggak bisa yang namanya nggak bertanya, nggak minta data dari usernya dan sebagainya. Harus ada feedback. Ya, sudah ya. Ini eksternal, ini company, marketingnya, ini company-nya. Value, objective, evaluation. Kalau perusahaan hanya mikirkan yang dalamnya saja, ya tentunya nggak akan berkembang. Ya terlalu memikirkan yang luar, nggak perhatiin yang dalam, ya wah, gitu ya, baper gitu kan, saudara ya, perusahaannya. Mikirnya perusahaan yang lain baik gitu kan. Padahal di dalamnya kudu dirombak. Betul ya? Baik. Nah, domain bisnis ya, bagian kedua dari penjelasan bisnis. Pengumpulan pemahaman yang baik terhadap domain bisnis. Ya, ini di sini, di 56 tadi ya. Domain bisnis, bisnis domain. Strategi bisnis dan bisnis organisasi. Ya, maju mundur ya, apa ya? Perangkat utama untuk menganalisa ya, itu apa? Porter-porter. Pernah pernah dapat ya mata kuliahnya ya? Perencanaan bisnis ya. Value chain. Baca ya, value chain-nya Porter ya. Nah, bentuknya kayak segi panah tuh, Saudara ya, ada value chain. Nah, perlu diperhatikan bahwa rantai nilai harus dianggap sebagai model terintegrasi dan bukan sekedar kumpulan area fungsional. Saya lagi bikin tesis S2 itu salah satunya menggunakan strateginya Porter, value chain gitu ya. Itu mana yang prioritas, mana yang nggak prioritas gitu loh, Saudara ya. Sehingga dalam perencanaan arsitektur
Enterprise-nya itu ditentukan mana dulu yang harus saya buat. Oh, di 3 bulan pertama saya membangun ini, 3 bulan berikutnya saya membangun ini, 3 bulan berikutnya lagi membangun ini. Setelah setahun saya dapat apa goals-nya. Karena kita nggak, kalau nggak seperti itu nggak nggak terencana gitu loh maksudnya. Ya jadi harus dibuat ya, harus dibuat rantai nilainya dan terintegrasi, jelas ya, terintegrasi. Baik, ya. Nah, muncul dah ya. Ini support activities ya. Sistem informasi memberikan hubungan antara primary activities ya, inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing, service dan sebagainya digunakan sepenuhnya untuk keunggulan. Ini porter nih, value chain. Nih, saya pakai ini nih, Saudara. Lagi bikin nih, taruh aja. Ditaruh ya, mana dulu? Ah, taruh. Ya. Salah satunya ada apa nih? Teknologi. Oke ya, nanti ini yang porternya bisa dilihat lagi lah ya. 3 domain SI ya, ini rada banyak nih Saudara. Jadi analisis infrastruktur dan SI dimulai dengan audit lingkungan internal dan eksternal menggunakan strategic grid. Ya, figur 58. 58-nya ada di mana? Ada di sini ya. Untuk menyimpulkan posisi saat ini. Strategi grid, cara yang digunakan mengkategorisasi, pengaplikasian riset ini, dan yang potensial sesuai dengan nilai value. Kuadran tuh saudara ya. Jadi yang pertama nih strategik ya, critical to the business and of great potential value. Lalu potential value high but not confirmed. Need ya, betul ya. Ini pernah lihat ini sebenarnya kuadran 1, 2, 3, 4 ya. Ya, silakan nanti ini dipahami ya, Saudara ya. Dipahami tentang the strategic grid ya, figurnya ya. Nanti ini saya buat dalam penugasan. Oke, ya. Jadi ini ada high potensial, ini support, ini factory, ini strategic. Sisinya ada di mana? Ya. Oke. Nah, banyak tentang SI, bagaimana TI yang digunakan untuk memungkinkan SI. TI atau teknologi yang digunakan biasanya memiliki masa hidup terbatas. Ya, nggak now and forever yang tadi sudah saya singgung ya, diawali munculnya teknologi yang belum teruji. Bergerak fase pesaing nyoba, posisi di mana tidak akan bertahan tanpanya organisasinya. Skenario akhir adalah penggunaan teknologi terlama akan membuat perusahaan tidak bisa bersaing. Strategi bisnis ya, kalau Anda makan di restoran, waduh restorannya mengkenen-mengkenen bae ya, Anda pasti nyari yang tempatnya bagus, harganya murah. Tapi kayaknya jarang tempatnya bagus, harganya murah ya. Yang ada tempatnya bagus, harganya mahal gitu kan. Yang enak kan tempatnya bagus, harganya murah, makanannya enak. Nah, itu yang paling dicari sebenarnya. Berarti apa? Dibayarin temen. Enak banget kan. Ya, jelas ya? Jadi memang memang kita kita berasumsi bahwa teknologi itu tidak selamanya. Sekali pakai kita nggak pernah ganti, jelas nggak mungkin ya, sama kayak handphone. Handphone 2 tahun, 3 tahun aja udah pengen ganti, saudara ya, belum rusak padahal udah pengen ganti. Padahal kita belum belum make fitur semuanya, belum ngerti fitur semuanya, belum teruji sama kita, belum termanfaatkan. Ya, teknologi yang terlalu lama akan membuat perusahaan tidak akan bisa bersaing. Wah, sana udah online, kita masih offline bae, gitu ya, kan. Baik, ya, ini ada teknologi life cycle, ya nanti silakan bisa Anda lihat ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan yang ketiga ini. Eh, Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan ke Anda, khususnya bagaimana sebetulnya sebuah perusahaan bisa mengembangkan katakanlah suatu project SI, menerapkan ya tentunya tidak bisa lepas dari proses yang namanya tahapan penyelarasan strategi. Jadi ya harus dipikirkan bahwa kita memang butuh untuk menyelaraskan antara strategi bisnis
ya yang menjadi bagian dari organisasi bisnis dan strategi SITI dalam penerapannya ya. SI butuh TI gitu loh Saudara ya. TI itu kendaraan yang dipakai oleh SI gitulah, gambarannya seperti itu. Infrastruktur adanya di TI. Ya, konsep-konsepnya adanya di SI. Kebutuhan informasi lebih ke SI. Saya cukupkan sekian di pertemuan yang ketiga. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.